1. Anda adalah seorang manajer proyek yang dihadapkan pada tenggat waktu yang sangat ketat. Salah satu anggota tim Anda mengajukan cuti mendadak karena alasan pribadi yang mendesak. Jika Anda mengizinkannya, proyek mungkin akan tertunda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak cuti dan memintanya untuk tetap bekerja demi menyelesaikan proyek tepat waktu. B. Mengizinkan cuti dan membagi tugasnya kepada anggota tim lain, meskipun ini akan meningkatkan beban kerja mereka. C. Meminta anggota tim tersebut untuk bekerja dari rumah selama cuti agar proyek tetap berjalan. D. Mengizinkan cuti dan mengajukan permintaan perpanjangan tenggat waktu kepada atasan. E. Mengkaji ulang prioritas proyek dan menyesuaikan rencana kerja agar dapat menutupi ketidakhadirannya tanpa menunda proyek. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah mengkaji ulang prioritas proyek dan menyesuaikan rencana kerja agar dapat menutupi ketidakhadirannya tanpa menunda proyek. Mengkaji ulang prioritas proyek dan menyesuaikan rencana kerja memungkinkan Anda untuk mengelola ketidakhadiran anggota tim dengan cara yang paling efisien, meminimalkan dampak terhadap tenggat waktu, dan memastikan bahwa semua tugas penting tetap terlaksana. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif, tanpa memaksa anggota tim untuk memilih antara tanggung jawab pekerjaan dan kebutuhan pribadi. 2. Anda baru saja diberi tanggung jawab untuk memimpin tim baru yang terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa semua anggota tim dapat bekerja sama secara efektif? A. Mengadakan pertemuan awal untuk menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. B. Menyusun panduan kerja yang jelas dan mengharuskan semua anggota tim mengikutinya. C. Mengadakan workshop untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi tim. D. Memfokuskan pada pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing tanpa perlu banyak diskusi. E. Memberi kebebasan kepada anggota tim untuk bekerja sesuai gaya mereka sendiri, dengan pengawasan minimal. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah mengadakan workshop untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi tim. Mengadakan workshop yang fokus pada kemampuan kolaborasi dan komunikasi akan membantu membangun pemahaman dan hubungan yang lebih baik antara anggota tim yang memiliki latar belakang dan keahlian yang berbeda. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Workshop semacam ini dapat memberikan alat dan teknik untuk menangani perbedaan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. 3. Anda dihadapkan pada situasi di mana seorang rekan kerja seringkali terlambat menyelesaikan tugasnya, yang berakibat pada tertundanya proyek secara keseluruhan. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? A. Menegurnya secara langsung dan memberi peringatan keras untuk memperbaiki kinerja. B. Menawarkan bantuan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan keterlambatannya dan mencari solusinya bersama. C. Melaporkannya kepada atasan untuk diambil tindakan disiplin. D. Mencari cara untuk menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa melibatkan dia lagi. E. Mengatur ulang jadwal proyek agar tidak terlalu tergantung pada satu orang. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah menawarkan bantuan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan keterlambatannya dan mencari solusinya bersama. Menawarkan bantuan menunjukkan empati dan keinginan untuk membantu rekan kerja memahami dan mengatasi masalah yang menyebabkan keterlambatannya. Ini dapat mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapinya dan menemukan solusi yang memungkinkan perbaikan kinerja. Dengan pendekatan ini, Anda juga dapat membangun hubungan kerja yang lebih baik dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung. 4. Dalam sebuah rapat, Anda mengajukan ide inovatif untuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun, ide Anda ditolak oleh sebagian besar anggota tim tanpa alasan yang jelas. Bagaimana Anda merespons situasi ini?
A. Menerima penolakan dan mencoba mencari ide lain yang lebih dapat diterima. B. Mendiskusikan kembali ide tersebut dengan anggota tim secara pribadi untuk memahami alasan penolakan mereka. C. Meminta atasan untuk mendukung ide Anda agar dapat diterapkan. D. Mengabaikan ide tersebut dan fokus pada tugas-tugas lain yang lebih mendesak. E. Menawarkan untuk menguji ide tersebut dalam skala kecil sebagai percobaan sebelum diterapkan secara penuh. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah mendiskusikan kembali ide tersebut dengan anggota tim secara pribadi untuk memahami alasan penolakan mereka. Mendiskusikan ide secara pribadi dengan anggota tim dapat membantu Anda memahami kekhawatiran atau alasan di balik penolakan mereka. Ini memungkinkan Anda untuk memberikan klarifikasi atau memperbaiki ide Anda agar lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Dengan cara ini, Anda dapat mengatasi masalah atau kekhawatiran yang mungkin tidak jelas dalam rapat dan meningkatkan kemungkinan bahwa ide Anda akan diterima. 5. Anda sedang bekerja di bawah tekanan untuk menyelesaikan laporan penting. Tiba-tiba, seorang rekan kerja meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan tugasnya yang tertunda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak membantu karena Anda harus fokus pada laporan Anda sendiri. B. Membantu rekan kerja Anda setelah laporan Anda selesai, meskipun ini berarti bekerja lembur. C. Meminta rekan kerja Anda untuk mencari bantuan dari orang lain yang tidak terlalu sibuk. D. Mengatur waktu untuk membantu sebentar, tetapi tetap memastikan laporan Anda selesai tepat waktu. E. Mengabaikan permintaan rekan kerja dan fokus sepenuhnya pada laporan Anda. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah mengatur waktu untuk membantu sebentar, tetapi tetap memastikan laporan Anda selesai tepat waktu. Mengatur waktu untuk membantu sebentar memungkinkan Anda untuk memberikan dukungan kepada rekan kerja tanpa mengabaikan tanggung jawab utama Anda. Ini menunjukkan kerjasama dan empati, sekaligus memastikan bahwa tugas Anda tetap menjadi prioritas. Dengan cara ini, Anda dapat menyelesaikan laporan penting tepat waktu sambil membantu rekan kerja, yang dapat meningkatkan efisiensi dan moral tim. 6. Anda mendapati bahwa data yang digunakan dalam sebuah laporan penting ternyata tidak akurat. Laporan tersebut sudah diserahkan kepada atasan, dan kesalahan ini bisa berdampak buruk pada keputusan yang akan diambil. Apa langkah Anda? A. Segera memberitahu atasan mengenai kesalahan tersebut, dan menyarankan revisi sebelum keputusan diambil. B. Menunggu hingga atasan menyadari kesalahan tersebut, dan memberikan klarifikasi jika ditanya. C. Mencoba memperbaiki data secara diam-diam, dan menyerahkan laporan yang baru tanpa memberitahu kesalahan sebelumnya. D. Mengabaikan kesalahan karena sudah terlambat untuk memperbaikinya. E. Mencari cara untuk meminimalkan dampak kesalahan, tanpa perlu memberitahu atasan. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah segera memberitahu atasan mengenai kesalahan tersebut dan menyarankan revisi sebelum keputusan diambil. Memberitahu atasan segera tentang kesalahan data menunjukkan tanggung jawab dan integritas. Ini memberi kesempatan untuk memperbaiki laporan sebelum keputusan yang berdampak buruk diambil. Transparansi dalam situasi ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat. 7. Anda menerima tugas baru yang memerlukan keahlian yang belum Anda kuasai sepenuhnya. Waktu yang tersedia sangat terbatas, dan Anda khawatir tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta tambahan waktu agar bisa belajar dan menyelesaikan tugas dengan baik. B. Mengerjakan tugas tersebut semampu Anda dan berharap hasilnya cukup memuaskan. C. Meminta bantuan rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk memastikan tugas diselesaikan dengan baik. D. Mencari pelatihan singkat atau sumber daya online untuk meningkatkan keahlian Anda dalam waktu singkat. E. Mengajukan keberatan kepada atasan karena tugas tersebut berada di luar kemampuan Anda saat ini.
Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah meminta bantuan rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk memastikan tugas diselesaikan dengan baik. Meminta bantuan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman memungkinkan Anda mendapatkan bimbingan dan dukungan langsung dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas yang baik. Ini juga menunjukkan keinginan untuk belajar dan berkolaborasi yang penting dalam lingkungan kerja. 8. Anda sedang bekerja dalam tim yang ditugaskan untuk menyelesaikan proyek besar. Namun, salah satu anggota tim Anda tidak berkontribusi sesuai harapan dan seringkali menghindar dari tanggung jawab. Bagaimana Anda akan mengatasi masalah ini? A. Menegur anggota tim tersebut secara langsung di depan tim agar memberikan efek jera. B. Melaporkan perilakunya kepada atasan dan meminta agar dia diganti dengan anggota tim lain. C. Mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan anggota tim tersebut untuk mencari solusi. D. Membiarkan saja dan berharap dia akan berubah setelah melihat kinerja tim lainnya. E. Membagi ulang tanggung jawab tim agar tugasnya lebih mudah dilakukan dan dia tetap terlibat. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan anggota tim tersebut untuk mencari solusi. Mendiskusikan masalah secara pribadi memberikan kesempatan untuk memahami alasan di balik kurangnya kontribusi anggota tim dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini menjaga hubungan baik dan memberikan kesempatan untuk perbaikan tanpa menciptakan ketegangan atau konflik terbuka di depan tim. 9. Anda diberi tanggung jawab untuk mengelola anggaran proyek. Setelah proyek berjalan, Anda menemukan bahwa anggaran yang tersedia lebih sedikit dari yang diperkirakan, yang membuat pelaksanaan proyek terancam. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari dana tambahan dari sumber lain agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. B. Mengurangi beberapa aspek proyek yang tidak terlalu penting untuk menyesuaikan dengan anggaran. C. Memberitahu atasan tentang situasi ini dan meminta petunjuk lebih lanjut. D. Menyusun ulang rencana proyek dengan skala yang lebih kecil agar tetap dapat diselesaikan. E. Melakukan pinjaman pribadi sementara untuk menutupi kekurangan anggaran dan melanjutkan proyek. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah memberitahu atasan tentang situasi ini dan meminta petunjuk lebih lanjut. Memberitahu atasan memungkinkan Anda untuk mendapatkan arahan dan dukungan tambahan untuk mengatasi masalah anggaran. Atasan mungkin memiliki pandangan atau solusi yang tidak Anda pertimbangkan. Ini juga memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebijakan dan strategi organisasi. 10. Anda sedang bekerja dalam tim lintas departemen untuk menyelesaikan sebuah proyek penting. Salah satu departemen seringkali terlambat memberikan data yang diperlukan yang menghambat kemajuan proyek. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Mengirimkan pengingat terus-menerus kepada departemen tersebut untuk mempercepat pengiriman data. B. Melaporkan masalah ini kepada pimpinan proyek agar diambil tindakan tegas. C. Mendiskusikan dengan tim Anda untuk mencari cara lain mendapatkan data yang diperlukan tanpa harus menunggu. D. Menjadwalkan pertemuan dengan departemen tersebut untuk memahami kendala yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama. E. Melakukan pekerjaan lain terlebih dahulu sambil menunggu data yang diperlukan, meskipun ini bisa menunda proyek. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah menjadwalkan pertemuan dengan departemen tersebut untuk memahami kendala yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama. Mengadakan pertemuan membantu untuk memahami secara langsung alasan keterlambatan dan memperbaiki proses yang mungkin menghambat aliran data. Ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan mencari solusi bersama yang bisa meningkatkan efisiensi kerja lintas departemen.